Tahun 1986, saat sedang berjualan ikan di dermaga, aku bertemu dengan seorang pencuri. Seorang anak perempuan kecil. Setiap hari, dia selalu memanfaatkan kelengahanku untuk mengutil beberapa ekor ikan sisa. Aku melihatnya, tapi aku tidak pernah menegurnya. Beberapa ekor ikan kecil itu tidak seberapa harganya, tapi setidaknya bisa membuatnya makan kenyang. Sejak saat itu, setiap hari aku sengaja menyisakan beberapa ekor ikan dan udang, menunggunya datang untuk mengambilnya. Namun tak kusangka, tindakan kebaikan yang sederhana ini justru membuatnya menjadi sosok paling penting dalam hidupku. Namaku Zhang Yuansan. Aku sudah berjualan ikan di dermaga kota Shizhou selama 5 tahun. Orang-orang yang membeli ikan bilang, caraku membersihkan ikan sama sekali tidak mirip nelayan. Mereka tidak salah. 10 tahun yang lalu, yang kutangani adalah kasus kriminal. Setiap hari di jam seperti ini, dia pasti datang. Sudah setengah bulan dan aku tidak pernah sekalipun menegurnya. Bagi seorang detektif, mengintai itu butuh kesabaran. Dan kalau soal kesabaran, aku punya banyak. Sebenarnya, ada apa dengan anak ini? Ikan-ikan kecil yang mati ini memang biasanya akan dibuang. Yang dia ambil pun harganya tidak seberapa. Tapi sorot matanya saat menyembunyikan ikan-ikan itu, kebalik bajunya tidak seperti sedang mencuri, melainkan seperti sedang menyambung nyawa. Aku pernah melihat tatapan mata seperti itu. 20 tahun yang lalu, saat putriku berbalik menatapku untuk terakhir kalinya, tatapannya persis seperti ini. Aku tidak tahu di mana rumah bocah perempuan ini, aku juga tidak tahu untuk apa dia mengambil ikan-ikan ini. Tapi aku tahu, di dermaga ini bertambah lagi satu anak yang sedang menunggu untuk diselamatkan. Uhuk, uhuk, ah, uhuk. Batuk parah seperti itu pasti bukan baru sehari dua hari. Sepertinya ada yang sakit di rumah bocah itu. Tapi aku tidak tahu di mana dia tinggal dan tidak tahu apakah aku harus ikut campur atau tidak. Ada begitu banyak anak malang di dunia ini, memangnya aku sanggup menolong mereka semua. Sudah 3 hari bocah itu tidak datang. Ikan-ikan kecil yang sengaja kusisakan lebih setiap hari tidak ada yang mengambil dan akhirnya harus dibuang kembali ke laut. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi di rumahnya. Tapi suara batuk hari itu selalu terngiang-ngiang di kepalaku. Kenapa? Kok kelihatannya melamun terus? Gak apa-apa. Lagi nunggu siapa? Nggak nunggu siapa-siapa kok. Dia memohon, tolong pinjamkan saya 50 yuan. Adik saya hampir mati. Jangan berlutut. Adikmu kenapa? Dia demam tinggi sudah beberapa hari. Tadi pagi dia bahkan mulai mengigau. Padahal aku sudah mengumpulkan uang. 3,5 yuan kukumpulkan selama setahun penuh. Tapi kemana uang itu sekarang? Direbut oleh ayah dan ibuku. Mereka pulang tadi malam. Begitu melihatku memegang uang, mereka langsung merebutnya. Katanya mau dipakai buat main judi. 3,5 yuan, ditabung selama setahun penuh, adiknya hampir mati, dan dia harus berlutut di sini hanya untuk meminjam 50 yuan. Sementara orang tuanya tega merebut uang penyelamat nyawa itu demi berjudi. Gadis ini bahkan sampai rela menggadaikan dirinya sendiri. Aku berkata, ini terlalu berlebihan. Ayo pergi, bawa aku ke rumahmu. Ku bilang, adikmu sakit parah begitu. Mana kuat kamu menggendongnya sendirian. Kak, sudah berapa hari dia demam tinggi begini? 4 hari. Kenapa tidak segera dibawa ke rumah sakit? Gadis ini sendiri saja hampir tidak bisa bertahan hidup. Tapi dia masih memikirkan cara untuk menyelamatkan adiknya. Ikut aku. Kakak, dia koma akibat demam tinggi dari pneumonia akut. Ditambah lagi dengan kondisi gizi buruk yang sangat parah. Terlambat sehari saja, nyawa anak ini bisa melayang. Dokter, apa dia bisa diselamatkan? Bisa diselamatkan, tapi dia harus dirawat inap dan diinfus. Pergilah bayar uang jaminan dulu sebesar 200 yuan. Cukup tidak? Ini ada 76,5 yuan. Masih kurang, tapi biarkan dia dirawat dulu saja. Aku akan bicara dengan direktur rumah sakit. Sisanya bisa dicicil pelan-pelan. Semua akan baik-baik saja, dia berkata. Uang ini pasti akan kukembalikan. Tidak usah terburu-buru, aku akan membuatkan surat utang untuk Anda. Simpanlah ini. Kembalikan saja nanti kalau kamu sudah punya uang. Anak perempuan ini tidak menangis ataupun rewel. Dia hanya berdiri diam di sana menatap adiknya. Tapi aku bisa melihat kalau tangannya terus gemetar. Uang 3 yuan 50 sen ini sudah dia tabung selama setahun penuh. Nyawa adiknya benar-benar bergantung pada uang 3 yuan 50 sen ini. Tapi malah dirampas begitu saja. Nak, apa orang tuamu sama sekali tidak memedulikan kalian? Sekarang mereka ada di mana? Tempat judi. Setelah merampas uang itu, mereka pasti langsung pergi ke tempat judi. Dia bertanya, Paman mau pergi kemana?
Kamu jaga adikmu di sini. Aku akan segera kembali. Anak itu tidak menghentikanku. Dia tahu apa yang akan kulakukan. Dan aku juga tahu, di dalam hatinya, dia sangat berharap aku pergi. Bukan karena dia berharap aku bisa membawa kembali uang itu, melainkan karena dia berharap ada seseorang yang bisa mewakilinya. Untuk mengatakan satu hal kepada kedua orang itu, kalian tidak pantas menjadi orang tua. Siapa kau bajingan? Serahkan kembali uang anak perempuan itu. Uang apa? 3 yuan 50 sen? Itu uang untuk menyelamatkan nyawa anak kalian. Ngapain kau ikut campur urusan orang, keparat? Dia itu anakku. Anakmu? Di mana kau saat dia berlutut di depanku untuk meminjam uang? Dia meminjam uang darimu? Uang apa? Dia menabung selama setahun penuh demi mengobati adiknya. Tapi kalian malah merampasnya. Siapa yang merampas? Itu kan dia sendiri yang berbakti pada kami. Cih, kau mau merampas uang kami? Hah? Uang ini tetap kuambil. Demi mengobati anak itu. Kalau kalian sampai berani merampasnya lagi, pisau ini sudah kugunakan selama 5 tahun. Pernah memotong jaring, menyayat ikan, tapi belum pernah melihat darah. Tapi aku tidak keberatan menggunakannya hari ini. Kalau kalian berani menyentuh mereka lagi, kota ini dekat dengan laut. Setiap tahun, selalu ada orang yang melaut dan tidak pernah kembali. Kalian setuju kan? Uang itu akhirnya berhasil kubawa kembali. Aku berkata kepadanya, aku sudah mendatangi tempat orang tuamu. Mulai sekarang, mereka tidak akan berani lagi menindas kalian. Paman apakan mereka? Tidak kuapa-apakan. Cuma bicara beberapa patah kata saja. Nak, apa rencanamu setelah ini? Aku tidak tahu. Kamu tidak bisa kembali lagi ke tempat orang tuamu. Aku tahu. Kamu takut? Tidak takut. Dimanapun adikku berada, aku akan selalu ada di sana. Bocah ini bilang dia tidak takut. Padahal dia baru berusia 8 tahun. Dan adiknya baru berusia 5 tahun. Dengan orang tua yang seperti itu, kemana lagi mereka bisa pergi? Dia sendiri tidak tahu. Tapi, aku sudah punya jawabannya di dalam hati. Begitu adikmu keluar dari rumah sakit, ikutlah denganku kembali ke dermaga. Kukatakan padanya kalau di bagian belakang kapalku ada sekat ruangan kecil yang bisa ditinggali. Kalian berdua tinggallah di sana dulu. Kamu bantu aku bekerja. Kuupah 1 yuan sehari. Ditambah bonus 2 ekor ikan. Begitu adikmu sembuh, aku akan menyekolahkannya. Kukatakan padanya kalau ini bukan bantuan cuma-cuma. Ini adalah sebuah kesepakatan. Kemari cap jempolmu di sini. Dia bertanya cap di mana. Ku jawab di sini. Saat membubuhkan cap jempolnya, tangan bocah ini sama sekali tidak gemetar. Dia tidak tahu apakah orang tuanya akan kembali atau tidak. Dia juga tidak tahu bagaimana nasibnya kelak. Tapi dia mempercayai diriku. Demi kepercayaan yang dia berikan ini, aku harus melindungi dia dan adiknya dengan segenap jiwaku. Kamu benar-benar tidak mau pergi? Mau menunggu para penagih utang itu datang? Kalau mereka sampai datang, kita berdua bisa mati. Tapi kemana kita bisa pergi? Kemanapun jauh lebih baik daripada tetap di sini. Kita pergi sembunyi dulu saja. Kita bicarakan lagi setelah keadaan mereda. Jalan lebih cepat. Nak, bangunlah. Makanlah selagi hangat. Nanti kalau adikmu bangun masih ada bagian untuknya. Kenapa tidak dimakan? Dia malah bertanya, Paman sudah makan? Aku sudah makan, makan saja bagianmu. Bocah itu sendiri sedang kelaparan, tapi masih saja mengkhawatirkan apakah aku sudah makan atau belum. Anak umur 8 tahun yang saking dewasanya bikin hati terenyuh. Orang tuanya kabur melarikan diri. Tapi mulai hari ini, dia dan adiknya akhirnya ada yang mengurus. Adikmu mana? Sudah tidur dijaga suster. Aku kembali untuk ambil barang. Ayo naiklah. Ikut aku. Mulai sekarang kalian tinggal di sini. Kabin kapal ini memang agak sempit. Aku tidur di haluan kapal saja. Meskipun sempit, di sini tidak bocor saat hujan. Air bersihnya ada di sebelah sana. Malam hari dingin, pakailah selimut dengan rapat. Selimut ini baru saja kubeli bulan lalu. Rencananya mau kupakai sendiri saat musim dingin tiba. Hari itu di dermaga, saat melihatnya memeluk adiknya sambil menggigil kedinginan, aku langsung tahu kalau selimut ini memang harus kuberikan kepada mereka. Sudah, tidak usah bilang apa-apa lagi. Yang penting ingat saja dalam hati. Anak perempuan ini siapa ya? Belum pernah lihat sebelumnya. Katanya sih dipungut oleh Pak Tuazeng. Datang dari arah distrik Penghulo. Diri sendiri saja susah makan, malah sok-sokan memungut anak. Aduh, orang-orang zaman sekarang pintar sekali ya otaknya memanfaatkan situasi. Memungut 2 anak terlantar untuk disuruh bekerja, untung besar kan? Benar banget, lagi pula tidak perlu membayar upah. Cukup diberi makan 2 kali sehari saja. Kudengar orang tua anak itu sebenarnya masih hidup, tinggal di distrik Penghu. Mana mungkin mereka mau merebutnya kembali? Orang tua mereka justru senang sekali ada yang menampung.
Kurang 2 mulut untuk diberi makan, tentu saja mereka lega. Hah? Pak, Pak Zeng, kakakmu mau apa? Kedua anak ini adalah keluarga dari aku, Zeng Yuanshan. Siapapun yang berani bergosip atau mengucapkan kata-kata kotor lagi, jangan salahkan aku kalau bertindak kasar. Pisauku ini sudah 10 tahun kupakai menyayat ikan. Jadi aku tidak keberatan jika harus menyayat hal yang lain. Aku cuma asal bicara saja. Pak Zeng, jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Nak, kamu dengarkan apa yang kukatakan tadi. Kamu dengarkan, ingat itu baik-baik. Baguslah kalau kamu ingat. Apapun kata orang di luar sana jangan dimasukkan ke dalam hati. Kamu cuma harus ingat satu hal. Kamu itu bagian dari keluargaku, keluarga Zheng Yuanshan. Gak akan ada yang bisa mengubah kenyataan itu. Kak, paman itu baik banget ya sama kita kan? Kenapa dia harus bersikap sebaik itu sama kita? Karena dia menyimpan sesuatu di lubuk hatinya. Entah apa itu, aku juga nggak tahu. Tapi caranya menatap kita itu beda sekali dari orang lain. Dia bukan sekadar merasa kasihan kepada kita. Dia itu ayahnya Xiao Yue. Hari ini ayah memberitahu orang-orang kalau kedua anak itu adalah keluarga ayah. Menurutmu, apa yang ayah lakukan ini sudah benar? Kamu sudah bangun? Iya, adikku masih tidur. Biarkan dia tidur. Dia baru saja sembuh. Jadi harus banyak istirahat. Ada apa? Kalau ada yang ingin kamu katakan, bilang saja. Aku ingin membicarakan sesuatu dengan paman. Bagaimana kalau mulai sekarang setiap hari aku datang membantu paman bekerja? Membersihkan ikan, mencuci keranjang ikan, menjemur alat pancing, aku bisa melakukan pekerjaan apa saja. Paman tidak perlu membayar aku. Cukup beri makan aku dan Xiao Chen saja. Kamu tahu apa yang dikatakan orang-orang di dermaga tentangmu? Tahu. Mereka bilang aku ini cuma anak liar yang paman pungut. Jadi sudah sepantasnya aku membantu paman bekerja. Lalu, kenapa kamu masih mau datang? Apa yang mereka katakan itu tidak benar. Apanya yang tidak benar? Aku bukan anak yang paman pungut. Aku sendiri yang memang ingin datang ke sini. Paman tidak berutang apapun padaku. Akulah yang berutang banyak kepada paman. Anak perempuan ini baru berumur 8 tahun tapi sudah mengerti soal utang budi. Waktu aku seusia dia dulu, aku cuma tahu caranya memanjat pohon mencari sarang burung. Otak anak ini pintar sekali. Masa depannya pasti luar biasa nanti. Baiklah, kalau begitu kita sepakat. Tapi ada satu syarat. Aku harus tetap membayarmu. Ingat ya, ini bukan pemberian cuma-cuma, tapi uang yang kamu hasilkan dari kerja kerasmu sendiri. 1 yuan sehari ditambah 2 ekor ikan. Buat bikin sup untuk adikmu. Sini, tanda tangan dulu. Tanda tangan apa? Buat catat hari apa saja kamu kerja. Hari apa saja kamu ambil uang, semuanya dicatat. Ini namanya kontrak. Paman, lingkaran ini buat apa? Itu melambangkan uang. Nanti kalau kamu sudah ambil uangnya, tinggal centang di lingkaran itu. Itu tanda kalau uangnya sudah diberikan kepadamu. Biar semuanya jelas, nggak akan ada yang bisa mengelak. Dia bilang, kalau sudah besar nanti, dia bakal kembalikan semua uang ini ke paman. Nggak usah dikembalikan, harus dikembalikan. Ini kan kontrak seperti kata paman. Ya sudah, kita bicarakan lagi nanti kalau kamu sudah dewasa. Gadis kecil ini menganggap serius kata kontrak itu, tapi bagus juga. Orang yang tahu balas budi pasti tahu cara membalas kebaikan. Kelak saat dia tumbuh besar, seberapa jauh pun dia melangkah, dia pasti akan selalu ingat lingkaran ini. Dan ingat cap jempol ini. Jumlah orang sedikit. Aku bacanya benar kan, Paman? Dari mana kamu dapat buku ini? Aku memungutnya dari tempat rongsokan. Kamu ingin sekolah? Aku harus bekerja. Kalau adikmu, aku ingin sekolah. Anak ini sudah sembuh dari sakitnya. Sudah saatnya dia bersekolah. Tapi untuk sekolah kan butuh biaya, dokumen kependudukan, dan harus ada yang mengurusnya. Di perahu nelayanku, hal-hal seperti itu jelas tidak ada. Paman, lagi memikirkan apa? Sedang memikirkan soal sekolah adikmu. Ya, dia memang harus sekolah. Terima kasih, Paman. Lalu bagaimana denganmu? Aku harus cari uang. Cari uang untuk apa? Untuk membiayai dia sekolah. Kelak, aku juga harus mengembalikan uang paman. Nak, umurmu baru 8 tahun. Memangnya kenapa kalau 8 tahun? Adikku baru 5 tahun, dia harus bertahan hidup. Paman juga sudah 45 tahun. Orang tua seperti paman harus ada yang merawat. Nanti kalau aku sudah besar, aku yang akan merawat kalian berdua. Anak ini, dia bilang akan merawat kita berdua saat dia dewasa nanti. Anak berumur 8 tahun, bisa-bisanya bicara seperti itu. Duh, kasihan sekali anak ini. Kalau begitu, paman tunggu ya. Coba kamu pakai baju ini. Cobalah, ini baju anak perempuan paman waktu masih kecil. Kalau dia masih ada, mungkin umurnya sudah hampir seusiamu. Paman, siapa nama anak perempuan paman? Xiao Yue, Zhong Xiao Yue. Sekarang dia di mana?
Hilang. Diculik orang. 20 tahun yang lalu, tepat di dermaga ini. Kenapa? Mulai hari ini aku akan menjadi anak perempuan paman. Biar aku yang menyelesaikan apa yang belum sempat Kak Xiaoyue lakukan. Xiaoyue, apakah kamu mendengarnya? Gadis ini berkata, dia akan melakukannya ya untukmu. Ayah dulu tidak sempat merengkuhmu. Tapi sekarang ayah berhasil merengkuh gadis ini. Jangan khawatir, kali ini ayah pasti akan melindunginya erat-erat. Pak Tua Zeng, siapa gadis ini bagimu? Kerjanya cekatan sekali. Anak perempuanku. Saat kata anak perempuanku itu terucap, bagian hampa yang terasa kosong di dalam hatiku, Yiliki. Seketika terasa sedikit terisi kembali. Sudah 3 bulan berlalu, setiap pagi gadis ini selalu membantuku mengumpulkan batu giok. Lalu sore harinya sepulang sekolah, dia datang lagi untuk membantu. Dia tidak pernah sekalipun mengeluh lelah. Kalian lihat sendiri kan? Pak Tua Zeng memanggil gadis itu anak kesayangannya. Cih, siapa yang tahu apa niat terselubungnya? Seorang bujangan tua merawat anak gadis kecil. Siapa juga yang bakal percaya? Mungkin saja dia cuma memanfaatkan tenaganya yang rajin bekerja, biar bisa disuruh-suruh gratis. Kasihan sekali gadis itu. Padahal, dia mengira sudah bertemu dengan orang baik. Nak, aku bilang, aku tidak apa-apa. Orang-orang di dermaga mulai bergosip. Coba ceritakan padaku, apa saja yang mereka katakan. Tidak apa-apa, nak. Aku ini bukan orang asing. Mereka bilang, paman merawatku hanya untuk memperalatku. Mereka bilang aku ini anak liar. Mereka bilang orang tua kandungku sendiri tidak menginginkanku. Dan bilang kalau paman juga tidak tulus menyayangiku. Kamu percaya itu? Aku tidak percaya. Lalu, kenapa kamu menangis? Gadis kecil ini sebenarnya tidak mempercayai omongan itu, tapi dia tetap menangis. Dia menangis bukan karena apa yang dikatakan orang-orang, melainkan karena kata-kata itu mengungkap ketakutan terbesarnya. Takut kalau dirinya benar-benar hanya menjadi beban. Takut kalau suatu hari nanti aku juga akan membuangnya. Nak, dengarkan aku. Aku, Zheng Yuanshan, seumur hidupku pernah menjadi polisi reserse. Sudah tak terhitung penjahat yang kutangkap. Kedua mataku ini sudah melihat begitu banyak orang yang berbohong, dan juga begitu banyak orang yang berkata jujur. Kamu tahu apa yang kulihat saat menatapmu? Tidak tahu. Aku melihat seorang gadis kecil berusia 8 tahun yang berjuang merangkak keluar dari penderitaan bersama adiknya. Dia mencuri ikanku bukan karena dia nakal, tapi karena adiknya sudah hampir mati kelaparan. Dia berlutut di hadapanku demi meminjam 50 yuan, bukan karena dia tidak punya harga diri, tapi karena adiknya sudah hampir mati karena sakit. Dia bekerja denganku selama 3 bulan. Tidak pernah sekalipun mengeluh lelah dan tidak pernah mengambil ikan lebih dari jatahnya. Gadis seperti ini, bukan aku yang mengasihaninya, melainkan dia yang memberiku kehormatan untuk bisa merawatnya. Kamu bilang kamu takut aku akan pergi. Bagaimana jika... tidak ada kata bagaimana jika. Kapal ini ada di sini, aku pun ada di sini. Kamu dan adikmu juga ada di sini. Lihat ini cap jempolmu. Ini adalah kesepakatan kita. Selama janji ini ada, kita tidak akan terpisahkan. Aduh, beberapa orang memang keterlaluan. Nenek, berapa usiamu tahun ini? 67. Sudah 67 tahun, tapi kelakuanmu masih saja sejahat ini. Aku, apa yang sudah kulakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu sendiri yang paling tahu. Aku datang hari ini bukan untuk bertengkar denganmu, tapi untuk memberitahumu satu hal. Gadis ini namanya Sunian, dan adiknya bernama Suchen. Mulai hari ini, mereka resmi jadi anak perempuan dan anak laki-laki saya, Zhang Yuanshan. Siapapun yang berani bergosip di belakang atau menjelek-jelekan mereka, saya tidak akan pakai kekerasan. Saya akan langsung datangi Pak Li di kantor polisi dan menuntut kalian atas pencemaran nama baik. Saya sudah 15 tahun jadi detektif kriminal. Laporan interogasi yang saya tulis, bahkan lebih banyak dari garam yang pernah kalian makan. Ada yang mau coba? Wah, Zheng Yuanshan ini benar-benar mau pasang badan ya. Ngapain lihat-lihat mereka? Buruan urus pekerjaanmu sendiri. Sudah 3 bulan gadis ini bersamaku, baru kali ini aku melihatnya tersenyum selega ini. Semua ini sepadan. Pak Zheng, anak gadismu ini makin pintar kerja saja ya. Tentu saja, dia kan anak gadisku. 5 tahun berlalu, gadis kecil ini tumbuh dari usia 8 tahun sampai 13 tahun. Dari yang dulunya cuman bocah kecil yang suka mencuri ikan, sekarang jadi asisten paling cekatan di pelabuhan. Adiknya, Suchen, juga sudah masuk sekolah dasar. Setiap hari sepulang sekolah, dia langsung datang ke pelabuhan untuk mengerjakan PR. Setelah selesai, dia akan membantu merapikan lapak. Hari-hari pun berlalu seperti biasa. Aku pikir,
Kami akan terus hidup tenang seperti ini selamanya. Kakak, ada apa? Tenang dulu, bicara pelan-pelan. Surat, surat untukmu. Surat apa? Dari sekolah menengah. Mungkin hasil ujian. Hah? Ada apa? Katanya, aku dapat peringkat pertama sekecamatan. Pertama? Peringkat pertama sekecamatan? Hebat sekali! Hahaha. Anak gadisku dapat peringkat pertama sekecamatan. Biar mereka semua dengar, dengar tidak? Anak gadisku peringkat pertama sekecamatan. Wah, selamat ya Pak Zeng. Anak gadismu hebat sekali, masa depannya pasti cerah. Jelas dong, dia kan anak gadisku, hahaha. Peringkat pertama sekecamatan. Kalimat anak gadisku peringkat pertama itu membuatku jauh lebih bahagia dibanding kasus besar apapun yang pernah kupecahkan dulu. Malam itu, aku menutup lapak lebih awal. Ajak mereka berdua makan di restoran di kota. Lauk sebanyak ini, makan sampai kenyang ya? Kenapa? Nggak enak. Kalau enak, kenapa malah nangis? Nggak nangis kok, cuma senang aja. Anak ini dari dulu nggak gampang nangis. Saat bahagia dia nggak nangis. Saat sedih pun nggak nangis. Tapi hari ini matanya sampai memerah. Aku tahu kenapa. Dia bukan senang karena dirinya sendiri juara satu. Tapi dia senang buat aku. Kak, nanti kalau kakak sudah masuk SMP, apa kakak nggak akan datang ke dermaga lagi? Datang kok. Begitu pulang sekolah, kakak langsung datang. Apa sekolah SMP-nya jauh? Lumayan jauh di kota. Terus gimana kakak pulangnya? Jalan kaki. Nggak usah jalan kaki. Paman belikan sepeda buat kamu. Sepeda kan mahal. Mahal apanya? Anak gadisku juara satu sekecamatan. Pantas dapat sepeda. Paman, tapi nggak usah banyak omong. Besok kita langsung ke kota buat pilih sepedanya. Aku tahu apa yang mau diomongin anak ini. Dia mau bilang kalau dia nggak butuh sepeda dan menyuruhku menyimpan uangnya. Tapi dia juga tahu kalau ucapanku nggak bisa ditarik kembali. Sama seperti 5 tahun yang lalu saat aku bilang dia adalah anak gadisku. Hal itu nggak akan pernah bisa diubah oleh siapapun. Juli 1991. Sunian mendapat peringkat pertama sekecamatan. Aku menggambar sebuah lingkaran di sampingnya. Di dalam lingkaran itu tidak tertulis apa-apa. Ini bukan soal uang, tapi menurutku hal ini jauh lebih penting daripada uang. Paman belum tidur? Nggak bisa tidur karena terlalu senang. Aku juga senang. Paman, ini untuk paman. Ini apa? Kamu ini, aku kan pernah bilang mau mengembalikannya ke paman, ini catatan utangnya. Kan paman sudah bilang nggak usah dikembalikan. Tapi paman sendiri yang bilang, kesepakatan tetaplah kesepakatan. Bocah ini sejak umur 8 tahun sudah tahu artinya berutang dan melunasi. Sudah 5 tahun dan dia tidak pernah melupakannya satu hari pun. Bukannya dia tidak menganggapku sebagai keluarga, justru karena dia terlalu menganggapku sebagai keluarga. Bagi dia, di antara keluarga justru tidak boleh saling berutang. Baiklah, paman simpan uang ini. Paman, kalau aku sudah besar nanti, aku akan mengembalikan sisa uangnya kepada paman. Setelah itu, aku akan memberikan cap jempol untuk paman. Cap jempol untuk apa? Cap jempol yang besar. Cap berbentuk karakter Zeng. Baiklah, paman akan menunggumu, Xiao Yue. Kamu lihat kan, bocah ini bilang mau memberi cap berbentuk karakter Zeng saat dia mengatakannya. Raut wajahnya persis sepertimu waktu kecil dulu saat bilang mau memasak untuk ayah. Sama persis. Benar-benar mirip. Song Guanshan, ada surat. Ini untukmu. Kak, surat apa itu? Surat penerimaan sekolah. Sekolah menengah Shijau. Kakak lulus, kakak lulus. Sekolah menengah Shijau. SMA terbaik di seluruh kabupaten. Bisa masuk ke sekolah ini sama saja dengan melangkahkan satu kaki ke gerbang universitas. Tapi aku tahu, di balik gerbang itu semuanya butuh uang. Uang sekolah, biaya buku, dan asrama. Di total semuanya lebih dari 300 yuan. Aku menabung selama 3 tahun. Tapi baru terkumpul 200 yuan. Syukurlah. Asalkan kamu lulus, itu sudah cukup. Zeng, ada perlu apa kamu memanggilku ke sini? Sudah larut malam begini. Apa kamu masih berniat membeli perahuku? Zeng, apa kamu sedang butuh uang? Apa ini demi biaya sekolah bocah itu? Pak Chen adalah satu-satunya orang di dermaga ini yang tahu seluk-beluk masa laluku. Dulu, saat aku pertama kali menginjakan kaki di kota Shijiao, dialah yang menampungku dan mengizinkanku ikut melaut bersamanya. Kemudian, saat aku mengumpulkan uang untuk membeli perahuku sendiri, dia juga yang banyak membantuku. Selama bertahun-tahun ini, rahasia di dalam hatiku tidak pernah bisa kusembunyikan darinya. Zeng, meskipun perahumu itu sudah tua, tapi itu kan satu-satunya alatmu untuk mencari nafkah. Kalau dijual, bagaimana kamu mau melaut? Aku masih kuat bekerja. Sewa perahu orang lain juga bisa. Sewa perahu kan juga butuh uang. Anak itu kan baru saja lulus ujian. Memang butuh biaya berapa banyak? 300.
300, kamu sudah kumpul berapa? 200, kurang 100. Perahumu itu paling banter laku 80. 80? Ya sudah, 80 saja. Sisanya biar kupikirkan jalan keluarnya nanti. Anak gadis itu lulus ke SMA terbaik di kabupaten. Kalau dia sampai tidak bisa sekolah gara-gara aku tidak sanggup membiayai, seumur hidup aku tidak akan pernah tenang. Baiklah, besok kubawa orang untuk melihat perahumu. Seberapapun lakunya yang penting terjual. Katakan, aku tidak mau lanjut ke SMA lagi. Kamu bilang apa? Aku tidak mau sekolah lagi. Aku mau kerja saja di pelelangan ikan. Tempat pelelangan ikan di kota sedang membuka lowongan, sebulan bisa dapat 30 yuan. Ditambah bantu paman kerja, setahun bisa kumpul. Coba kamu bilang sekali lagi. Paman, aku tidak ingin paman. Masalah uang kamu tidak usah ikut campur. Biar langit runtuh pun, paman yang akan tanggung semua biayanya. Berani-beraninya kamu tidak mau sekolah, kupatahkan kakimu. Sudah 8 tahun ini pertama kalinya aku membentaknya. Begitu selesai membentak, aku langsung menyesal. Aku hanya tahu satu hal, gadis ini tidak boleh bernasib sama sepertiku. Seumur hidup cuma jualan ikan di dermaga. Dia harus pergi dari tempat ini. Pergi jauh untuk mengejar mimpinya. Paman jangan marah lagi ya. Ini uang yang sudah kukumpulkan. 43,8 yuan. Sebenarnya, aku mau tunggu sampai uangnya cukup untuk membelikan paman radio baru. Radio paman kan sudah rusak bertahun-tahun. Paman, aku tidak mau sekolah, bukan karena aku tidak mau, tapi karena aku tidak mau paman menjual perahu itu. Jeng tua, perahumu tidak jadi dijual, apa? Setelah kupikir-pikir, kapal rongsokmu itu kalau dijual juga tidak akan laku seberapa. Bagaimana kalau begini saja, kupinjamkan kamu 100. Nanti kalau anak itu sudah selesai sekolah dan menghasilkan uang, baru kembalikan padaku. Jangan lihat aku begitu. Aku ini bukan membantumu, tapi membantu anak itu. Anak itu punya masa depan cerah. Kelak kota Sijau kita juga bisa ikut kecipratan berkah. Jeng tua, kamu sudah merawat anak itu selama 8 tahun. Sangat sepadan. Apa yang dikatakan Cen tua memang benar. Sangat sepadan. Tapi anak itu tidak tahu. Bukan aku yang merawatnya, melainkan dia dan adiknya, yang telah menarikku keluar dari mimpi buruk panjang yang berlangsung selama 20 tahun itu. Setelah hari itu, anak itu tidak pernah lagi membahas soal tidak mau sekolah. Aku pun tidak pernah lagi membahas soal menjual kapal. Yang dari Cen tua sudah kuterima, tapi tidak kusentuh sama sekali. Kusimpan di bawah bantal di dalam kabin kapal. Kami berdua seolah-olah sudah bersepakat. Tidak ada yang membahasnya secara terang-terangan. Dia bilang, aku mau pergi sebentar. Mau kemana? Ada urusan sebentar di kota. Pulanglah cepat. Ya, anak ini pasti sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Saat dia menyembunyikan sesuatu, tatapan matanya terasa sangat tenang, bagaikan genangan air mati. 8 tahun lalu, saat dia mencuri ikan, tatapannya juga persis seperti ini. Kompetisi. Anak ini sedang mempersiapkan diri untuk kompetisi. Dia melakukan ini pasti demi uang, agar aku tidak menjual kapal dan agar tidak menyusahkan sang tua. Ada minyak tanah? Ada. Mau beli berapa? Setengah kilo. Mau beli apa, Dek? Berapa harga tudung lampu itu? 1,2. Oh iya, apakah ada susu bubuk? Ada, harganya 2 per kaleng. Beri aku 1 kaleng. Lalu apakah ada lampu yang sedikit lebih terang? Ada, lampu Petromax sangat terang. Tapi harganya agak mahal, 8. Mau beli 1? Lampu minyak tanah terlalu redup, bisa merusak mata. Anak gadis ini siangnya harus bekerja, malamnya masih harus belajar. Kalau matanya sampai rusak, bagaimana dia bisa kuliah nanti? Kak, apa ini? Baru beli ya? Katanya, sudah bangun. Di panci ada bubur, ambil sendiri ya. Katanya, lampu ini terlalu mahal. Mahal apanya? Yang penting bisa dipakai. Bagaimana paman bisa tahu? Paman lihat tadi pagi. Nak, kalau kamu mau ikut kompetisi, paman tidak akan melarangmu. Tapi ada satu syarat, jangan belajar sampai terlalu larut. Kesehatan itu modal utama. Katanya, lalu ada juga sekaleng susu bubuk malt itu. Seduhlah 1 gelas setiap hari. Adikmu juga harus minum. Kalian berdua sama-sama kurus. Katanya, kalau aku bisa dapat uang hadiahnya, paman tidak perlu menjual kapal lagi. Paman tahu kan, malam itu saat Pak Chen datang, aku mendengarnya. Nah, dengarkan paman baik-baik. Kamu sekolah bukan demi paman, tapi demi dirimu sendiri. Kelak kalau kamu kuliah, pergilah sejauh mungkin dari sini. Itu semua berkat usahamu sendiri. Soal kapal dijual atau tidak, uangnya cukup atau tidak, itu urusan paman. Tapi aku tidak mau melihat paman selelah ini. Paman ini keluargamu, jadi sudah seharusnya paman menyekolahkanmu. Sana makan bubur dulu. Nanti kalau sudah dingin tidak enak lagi.
Paman, tunggu sampai aku dapat uang hadiahnya. Aku akan membelikan radio baru untuk paman. Iya, paman tunggu. Pak Zeng, ada telepon dari putrimu. Ada apa, nak? Katanya, ada apa, nak? Tidak apa-apa, aku cuma mau memberitahu ayah saja. Minggu ini aku tidak pulang. Kenapa? Ada sedikit urusan di sekolah. Urusan apa? Katanya ada yang memasukkan sesuatu ke dalam tas sekolahku. Dimasukkan apa? Sebuah Walkman. Jenis yang mahal banget. Itu bukan punyaku. Besok sepertinya bakal ada rapat kelas. Kamu jangan takut, paman segera datang. Paman, tidak usah menunggu. Pak Jeng, Anda mau pergi ke kota kabupaten mana? Dek, tolong panggilkan Sunian ya. Anda pamannya Sunian? Iya, benar. Sunian ada di asramanya. Tapi apa? Paman, ada orang yang ingin menjebaknya. Katakan, di mana Walkman-nya? Masih di dalam tasku, belum aku sentuh sama sekali. Siapa yang menemukannya? Zhou Yutong. Sore ini dia tiba-tiba menggeledah tas sekolahku. Katanya Walkman miliknya hilang. Dia menuduh aku yang mencurinya. Lalu barang itu pun ditemukan, siapa Zhou Yutong itu? Dia teman sekelasku. Ayahnya seorang pengembang properti. Sangat kaya raya. Sejak kelas 1 SMA, dia selalu tidak menyukaiku. Karena nilaiku lebih bagus daripada dia. Karena aku berasal dari desa nelayan. Karena aku tidak mau menjilat dia. Ada berapa orang di asramamu? 4 orang. Aku, Chen Guo, Zhou Yutong, dan 1 orang lagi yang pendiam. Apa kata Chen Guo? Dia tidak berani bicara. Tapi tadi dia diam-diam memberitahuku, wah, kalau tadi malam dia melihat Zhou Yutong memasukkan sesuatu ke dalam tasku. Apa ada buktinya? Tidak ada bukti. Chen Guo tidak berani bersaksi. Gadis kecil ini sudah banyak menderita di sekolah. Dia menelepon hari ini pasti karena sudah benar-benar tidak sanggup lagi. Tapi di saat dia tidak sanggup pun, kalimat pertamanya masih saja berkata, aku tidak apa-apa. Jam berapa rapat kelasnya besok? Setelah jam pelajaran kedua besok pagi, aku akan tinggal. Sudah kubilang paman tidak usah datang. Paman bertahan dan menunggu selama 15 tahun ini. Bagi seorang detektif, langsung memantau area sekitar. Begitu tiba di lokasi adalah kebiasaan orang berpengalaman. Sekolah ini kelihatan familiar, tapi sebenarnya banyak sekali celahnya. Gadis itu dijebak orang, jadi aku harus cari tahu situasinya dulu. Jangan sampai membuat mereka curiga. Malam-malam begini mau belanja? Bang, anak saya sedang ada masalah. Rumah kami juga jauh dari sini. Boleh tidak kalau saya numpang tidur di sini semalam saja? Anak perempuanmu kenapa? Aduh, dia dijebak orang. Dijebak soal apa? Ada yang sengaja memasukkan Walkman mahal ke dalam tasnya, lalu menuduh dia yang mencuri. Kemarin lusa sore ada beberapa siswi yang belanja di tempatku. Seperti apa ciri-cirinya? Ada 3 orang, semuanya pakai seragam sekolah. Salah satu dari mereka sepertinya anak orang kaya. Dia royal sekali, belanja camilan banyak banget. Mereka sempat berdiri sambil mengobrol di depan pintu toko saya. Waktu itu saya lagi merapikan rak di dalam, jadi cuma dengar beberapa kalimat samar-samar. Memangnya dengar apa, Bang? Gadis kaya itu bilang, atas dasar apa dia selalu dapat peringkat 1. Cuma anak dari desa nelayan saja. Bikin kesal saja melihatnya. Terus yang lain menyahut, Yutong, untuk apa sih kamu ambil pusing soal dia? Lalu yang namanya Yutong bilang, aku cuma ingin memberi dia pelajaran. Biar dia tahu siapa yang berkuasa di sekolah ini. Terus siswi ketiga menimpali, bagaimana kalau kamu takuti-takuti saja dia? Masukkan saja sesuatu ke dalam tasnya. Biar dia dipermalukan. Terus setelah itu mereka langsung pergi. Saat itu saya tidak terlalu memikirkannya. Saya pikir cuma anak-anak yang sedang bercanda. Siapa sangka ternyata jadi begini. Bang, bisa tidak abang ceritakan hal ini ke pihak sekolah? Ini bukan meminta abang untuk jadi saksi resmi. Cukup ceritakan saja apa yang abang dengar apa adanya. Bisa. Terima kasih banyak ya bang. Yang namanya Yutong itu kayak gimana orangnya? Kulitnya putih bersih, rambutnya dikeriting, pakai jepit rambut pita kupu-kupu. Sekali lihat aja udah tahu kalau dia anak orang kaya. Dek, tunggu sebentar. Papaman, aku masih ada urusan. Kamu tahu kan semalam siapa yang masukin Walkman ke dalam tasnya kan? Nak, paman kesini bukan mau salahin kamu. Paman cuma mau tanya. Kamu mau nggak bantuin Sunian? Aku nggak berani. Keluarga mereka kaya dan berkuasa, sebenarnya apa yang kamu lihat? Semalam setelah lampu dimatikan, aku bangun buat ke toilet. Pas mau balik, aku lihat Zhou Yutong berdiri di samping tempat tidur Sunian. Dia lagi masukin sesuatu ke dalam tasnya. Enggak. Aku nggak berani bersuara. Aku pura-pura nggak lihat, terus langsung naik ke kasur lagi. Kamu yakin itu dia?
Yakin. Tangannya lagi megang Walkman itu. Kena sinar bulan, kelihatan berkilau banget. Aku kenal barang itu. Kalau pihak sekolah nanya, kamu mau nggak jelasin kejadian ini sekali lagi? Nak, coba dengerin paman. Kalau Sunian sampai difitnah, hidupnya bisa hancur selamanya. Kalau kamu tolong dia sekali ini aja, dia bakal ingat kebaikanmu seumur hidup. Aku, aku, aku takut, paman. Aku takut. Kalau kamu takut mereka bakal balas dendam, Seung Yuan San janji di sini sekarang. Mulai sekarang, kalau ada yang berani ganggu kamu, cari aja paman. Paman jualan ikan di dermaga, seluruh kota Sijau juga tahu. Aku mau bicara. Pak Kepala Zhang, masalah ini sebenarnya sangat sederhana. Walkman itu edisi terbatas. Harganya 3.000 yuan lebih. Ada orang yang seumur hidup pun nggak bakal mampu beli. Siapa yang nyolong sudah kelihatan jelas. Pak Zhou, Anda tenang saja. Kami pasti akan menindak tegas masalah ini. Sunian, Walkman ini ditemuin di dalam tas kamu. Kamu mau bilang apa lagi? Aku nggak nyolong. Nggak nyolong. Terus kenapa Walkman itu bisa ada di dalam tas kamu? Emangnya tuh barang punya kaki sendiri? Jangan bahas soal Walkman dulu. Chow Yutong, kemarin lusa sore kamu ada di mana? Apa? Kemarin lusa sore pas pulang sekolah. Kamu beli sesuatu di warung seberang sekolah. Benar kan? Waktu itu kamu bareng 2 anak perempuan lain. Kalian ngomongin apa di depan warung itu? Masih ingat nggak? Maksudmu apa? Emangnya lagi interogasi penjahat? Kamu bilang, kok bisa sih dia selalu dapat peringkat pertama? Cuma bocah dari kampung nelayan, ngelihat mukanya aja bikin muak. Terus temanmu bilang, Yutong, ngapain sih kamu cari masalah sama dia? Terus kamu jawab, aku cuma mau dia sadar kalau di sekolah ini. Siapa bosnya? Omong kosong. Ada buktinya nggak? Ada. Memang dia orangnya. Dia ngomong begitu tepat di depan toko saya kemarin lusa sore. Saya dengar sendiri pakai telinga saya. Ucapan kakek-kakek bau tanah kayak gitu. Emangnya bisa dipercaya? Kalau omongan dia nggak dianggap, gimana dengan omongan anak ini? Kemarin lusa malam setelah lampu kamar dimatikan, aku melihat Zhou Yutong berdiri di dekat ranjang Sunian, terus masukin sesuatu ke dalam tasnya. Walkman itu dia yang masukin. Lu bohong. Lu disogok berapa banyak sama mereka? Pak Zhou, harap tenang. Aku cuma pengen nakut-nakutin dia doang. Habisnya, kenapa dia selalu dapat juara 1 sih? Lagian gayanya sok suci banget. Aku sudah tidak apa-apa. Terima kasih banyak. Aku seharusnya mengatakannya lebih awal. Maafkan aku. Ini bukan salahmu kok. Bagaimana paman bisa menemukan pemilik toko kelontong itu? Semalam aku cuma ingin mencari tempat untuk menginap. Lagi pula tidak ada tempat lain di sekitar sini. Sambil mengobrol santai dengan Pak Tuali di sana, tidak sengaja ketahuan deh. Kebetulan sekali. Lalu, bagaimana paman meyakinkan Chen Guo? Tidak bicara banyak juga sih. Intinya anak itu sebenarnya baik. Dia cuma takut bakal dibalas dendam. Tapi dia juga tidak tega melihat orang baik ditindas. Dia menitipkan ucapan terima kasih. Ayo kuantar kamu kembali ke asrama. Gadis kecil, ingatlah kejadian hari ini baik-baik. Ingat apa, Paman? Saat ada yang menindasmu, jangan panik. Pikirkan dulu siapa yang bisa melihat atau mendengarnya. Di dunia ini, orang yang berbuat jahat pasti akan selalu meninggalkan saksi mata. Ingatlah itu, aku sudah menjadi detektif selama 15 tahun. Aku sudah melihat terlalu banyak ketidakadilan di dunia ini. Dalam berkas-berkas kasus tak terhitung yang pernah kutangani, semuanya berisi tentang orang-orang kaya yang mengandalkan kekuasaan dan harta untuk menindas rakyat miskin sesuka hati, menginjak-injak harga diri, dan merampas kelangsungan hidup mereka. Kejadian hari ini sebenarnya tidak seberapa, tapi gadis ini berbeda. Dia bukan cuma tipe orang yang pasrah ditindas. Dia adalah tipe orang yang meski ditindas, masih bisa berdiri tegak dan terus melangkah maju. Anak seperti ini, di masa depan, tidak akan pernah bisa diinjak-injak oleh siapapun. Ju Yue, ini datang dari kota Shanjing. Surat penerimaan kuliah. Katanya aku lulus. Kakak diterima di Universitas Jingcheng. Kakak jadi lulusan terbaik. Universitas Jingcheng, bukankah itu yang terbaik di seluruh negeri? Iya Pak Tua Zeng. Anak gadismu sudah sukses sekarang. Universitas Jingcheng, universitas terbaik di seluruh negeri. Gadis ini yang dulunya cuma pencuri ikan, kini sudah jadi mahasiswi di universitas terbaik di seluruh negeri. Aku tahu dia pasti bakal sukses. Tapi begitu hari itu benar-benar tiba, rasanya campur aduk. Aku tidak tahu harus senang atau merasakan hal lain. Belum tidur? Nggak bisa tidur ya? Lagi mikirin apa? Mikirin masa lalu. Masa lalu yang mana? Hari pertama kali aku mencuri ikan paman. Hari itu paman melihatmu. Kok? Aku tahu. Kamu tahu? Setiap kali paman membelakangiku sambil merapikan jaring, aku tahu paman sengaja melakukannya. Kalau paman nggak sengaja, mana mungkin aku bisa mencuri selancar itu.
Kenapa paman gak pernah menegurku? Soalnya, kalau putriku masih ada, dia pasti sudah seumuran denganmu sekarang. Aku nggak tahu dia di mana dan gimana keadaannya sekarang, tapi aku selalu berharap kalau ada orang yang bisa membantunya di luar sana, aku ingin orang itu bersikap sepertiku, pura-pura tidak tahu demi melindunginya. Tentang Kak Xiao Yue, paman mau menceritakannya padaku? Nanti saja ya. Nanti kalau kamu sudah lulus kuliah dan pulang, baru paman ceritakan. Baik paman, ini uang tabunganku, ada 362 yuan. Ini untuk paman. Kenapa dikasih ke paman? Untuk bayar utangku. Sisa utang di surat perjanjian tinggal 63,8 yuan. Sisanya ini untuk membelikan paman radio baru. Simpan saja uangmu. Biaya hidup di Beijing itu sangat besar. Aku kan dapat beasiswa paman. Tetap saja harus disimpan. Sebagai anak perempuan, kalau punya pegangan uang, hatimu pasti bakal lebih tenang. Kalau begitu, paman tolong simpankan saja dulu untukku. Nanti kalau aku sudah pulang, baru paman kembalikan padaku. Baiklah paman, simpankan untukmu. Kak, kapan kakak bakal pulang? Begitu libur musim dingin tiba, kakak langsung pulang. Libur musim dingin itu berapa lama sih, Kak? 4 bulan. Cuma 4 bulan. 120 hari. Xiao Chen, kamu harus belajar yang rajin ya. Dengar kata paman ya. Nanti kalau kakak pulang, kakak bawain makanan enak, buat beli makanan di jalan. Dia bilang uang ini bukan cuma uang biasa, tapi barang berharga. Paman, bawalah ini. Lihatlah ini saat paman merindukan rumah. Paman, aku pasti akan kembali. Paman tahu. Aku akan cari uang yang banyak untuk buatkan paman rumah baru dan belikan kapal besar. Dan belikan radio yang paling bagus. Baiklah, paman tunggu. Paman Bibi, aku pergi dulu. Kak, kamu harus pulang ya. September 1996. Sunian pergi ke ibu kota untuk kuliah. Lingkaran ini suatu hari nanti pasti akan terisi penuh. Saat lingkarannya penuh, gadis itu pasti akan kembali. Paman Zheng masih kerja juga. Kalau nggak kerja mau makan apa? Bukannya anak perempuanmu selalu kirim uang tiap bulan? Uang itu aku tabung untuk menyiapkan mas kawinnya nanti. Dia kan sudah berusia 28 tahun. Pengacara hebat di ibu kota masih menunggumu menyiapkan mas kawin. Tetap saja harus disiapkan. Sudah berhenti merokok. Gadis itu melarangku merokok. Kamu penurut sekali ya. Perkataannya memang harus didengar. Siapa sih itu? Heboh banget iring-iringannya. Bukannya itu ayahnya si gadis itu? Oh, Jeng tua masih jualan ikan juga rupanya. Sudah bertahun-tahun tapi hidupmu masih saja begini-begini saja. Nggak kenal aku lagi. Tak kenali. Sulau Liu, ayah kandung dari kedua anak itu. Aku masih ingat betul waktu kamu mengancamku pakai pisau pemotong ikan dulu. Baguslah kalau masih ingat. Kedatanganku hari ini adalah untuk memberitahu satu hal kepadamu. Ini dokumen resmi dari pemerintah daerah. Dermaga Kota Shizhou akan diubah menjadi pelabuhan wisata. Semua kios wajib pindah dalam batas waktu yang ditentukan. Perusahaan hasil laut Lau Liu milikku sudah memenangkan tender untuk lahan ini. Zheng Tua, dulu kamu merebut kedua anak itu dari tanganku. Sekarang aku mengambil lahan ini, adil kan? Kedua anak itu kan kamu telantarkan, omong kosong. Mereka darah dagingku. Atas dasar apa kamu main ambil saja? Kamu memang ayah kandung mereka, tapi kamu nggak pernah membesarkan mereka. Nggak usah banyak omong. Aku kasih kamu waktu setengah bulan, bereskan semua rongsokanmu ini. Setengah bulan lagi buldoser bakal datang. Dan semua yang menghalangi jalan akan diratakan. Oh iya, kasih tahu dua bocah liar itu, mulai sekarang marga mereka adalah Su. Kalau mereka berani kembali, bakal kuratakan mereka sekalian. Mbak Ojeng bagaimana ini? Nggak apa-apa, tenang saja. Sulo Liu yang sekarang memang kaya dan berkuasa. Tapi kalau ku bilang nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. 20 tahun, aku nggak pernah menyangka kalau ayah si gadis itu bakal kembali. Kupikir mereka sudah lama melupakan tempat ini dan melupakan kedua anak itu. Tapi ternyata mereka nggak lupa. Hari inilah yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Menunggu sampai aku tua dan nggak berdaya lagi. Lalu kembali untuk merebut segalanya. 20 tahun, isi di dalam kotak besi ini adalah hal-hal paling berharga dalam hidupku. Surat utang gadis itu, rapor sekolahnya, bukti transfer uang, dan buku catatan yang kutulis selama 20 tahun. Tahun 2006, Surodio kembali. Dia ingin merobohkan dermaga ini. Semua barang ini dulu selalu kusimpan, karena ingin punya kenangan saat aku sudah tua nanti. Tapi sekarang, semua ini bukan sekadar kenangan lagi. Ayah si Xiao Yue sudah kembali. Dia mau merobohkan dermaga dan mau mengusir Bapak pergi. Menurutmu apa yang harus Bapak lakukan? Bapak sudah menunggu selama 20 tahun menanti anak perempuan itu pulang.
Tapi kalau dia pulang nanti dan melihat dermaga ini sudah hilang, kapalnya hilang, dan bapak juga sudah nggak ada, pasti dia bakal sedih sekali. Mengejar pelaku selama 10 tahun, aku tidak pernah menemukan putriku. Tapi selama 20 tahun berikutnya, aku menunggu kehadiran putri yang lain. Dia memanggilku paman. Katanya, jika sudah dewasa nanti, dia akan merawatku seumur hidup. Sekarang dia sudah dewasa, bahkan menjadi pengacara hebat di ibu kota. Aku tidak boleh membiarkannya pulang hanya untuk melihat ayahnya diusir paksa bagaikan anjing. Aku harus menanggung beban ini sendiri. Nak, kali ini paman mungkin sudah tidak sanggup lagi. Tapi tenang saja, paman tidak akan membiarkan siapapun menindasmu. Dermaga ini milikmu, kapal ini milikmu. Bahkan nyawa paman ini juga milikmu. Siapapun yang ingin merebutnya harus berhadapan dulu dengan tulang tuaku ini. Pak Cheng, kenapa kamu masih belum pindah juga? Sore ini mereka akan datang kemari. Mau pindah kemana? Tinggallah dulu di rumahku. Kita pikirkan jalannya pelan-pelan. Tidak usah. Lalu bagaimana denganmu sendiri? Entahlah. Tapi jangan beritahu dia. Kenapa? Dia sedang melakukan hal besar di ibu kota. Jangan biarkan fokusnya terganggu. Mereka datang. Tempat ini aku tidak akan pindah. Tidak mau pindah? Lihat saja di belakangmu. Bulldozer sudah menunggu. Kalau kamu tidak pindah hari ini, akan kugusur kapal rongsokanmu ini sekalian. Saat mobil itu berhenti, jantungku sempat berhenti berdetak. Sudah 20 tahun, dia mengenakan pakaian indah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tapi sorot matanya tidak pernah berubah. Tahi, lalat kecil, di alis kirinya masih ada. Itu dia. Paman, aku kembali. Nak, kakakmu, Sunian, putri yang kamu buang 20 tahun yang lalu. Untuk apa kamu kembali? Untuk merebut kembali apa yang menjadi milik pamanku. Paman, kami datang terlambat. Sula Oliu, dengar baik-baik. Pertama, hak milik dermaga ini sudah aku beli sejak setengah tahun yang lalu. Dokumen dari pemerintah kecamatan itu diduga melanggar aturan. Dan aku sudah melaporkannya ke pemerintah kota. Kedua, ini adalah surat perjanjian transfer saham. Hak kepemilikan dermaga ini sepenuhnya aku serahkan kepada pamanku. Mulai hari ini, dialah bos di tempat ini. Ketiga, ini adalah berkas kasus pembunuhan istri pamanku pada tahun 1976, serta kasus penculikan anak perempuannya. Lalu ini bukti aku dan adikku ditelantarkan pada tahun 1986 dan semua bukti penganiayaan yang kami alami, mulai dari rekam medis, kesaksian para saksi, hingga surat utang di masa lalu, serta buku catatan yang ditulis pamanku selama 20 tahun. Sulau Liu, aku kembali hari ini bukan untuk bertengkar denganmu, melainkan untuk menegaskan padamu. Semua utangmu pada pamanku selama 20 tahun ini, juga utangmu padaku dan adikku, hari ini harus dilunasi sekaligus. Gadis ini bilang dia terlambat kembali, tapi dia kembali di saat yang sangat tepat. 20 tahun lalu, dia berlutut di depan kios ikanku demi meminjam uang 50 yuan. 20 tahun kemudian, kini dia berdiri tegap di hadapanku dan mengembalikan seluruh dermaga ini kepadaku. Anak ini, dia tidak pernah lupa. Dasar gadis kurang ajar. Berani-beraninya kamu melawan. Dia itu ayah kandungmu. Ayah kandung, 20 tahun lalu, saat kau merampas uang penyelamat nyawaku, pernahkah kau memikirkan nasib ibu kandungku? Para paman dan bibi sekalian, hari ini lewat kesempatan ini, aku ingin memperjelas beberapa hal. Ini adalah rekam medis dari klinik kecamatan pada tahun 1986. Adik laki-lakiku, Su Chen, saat itu masih berusia 5 tahun, ia menderita pneumonia akut dan demam tinggi selama 3 hari. Jika saja terlambat 1 hari saja dibawa ke rumah sakit, nyawanya pasti tidak akan tertolong. Ini adalah buku catatan pamanku Zheng Yuanshan pada masa itu. Tanggal 12 September tahun 1986. Itu pertama kalinya dia mencatat waktu saat aku mencuri ikan. Selama 3 bulan berikutnya, dia terus mencatatnya setiap hari. Jam berapa aku datang, baju apa yang kupakai, sampai apakah ada luka di wajahku. Kenapa dia melakukannya? Karena dia dulunya seorang detektif polisi. Dia tahu betul bagaimana cara mengamankan barang bukti. Ini adalah surat keputusan hukuman dari SMP Sijiao tahun 1995. Saat itu Zhou Yutong memfitnahku telah mencuri sebuah Walkman. Pamanku rela bersepeda sejauh 30 li sepanjang malam demi datang ke sekolah hanya untuk menuntut keadilan bagiku. Ini adalah dokumen catatan yang disimpan oleh pihak sekolah saat itu, lengkap dengan surat permintaan maaf dari Zhou Yutong.
Dan ini adalah berkas kasus dari Pengadilan Tinggi Rakyat Provinsi tahun 1976, milik pamanku, Zheng Yuanshan. Dulu, dia adalah detektif andalan di jajaran kepolisian provinsi. Namun saat mengusut kasus penculikan, dia menyinggung orang lain. Akibatnya istrinya dibunuh dan putrinya yang baru berusia 5 tahun diculik. Selama 10 tahun dia terus memburu pelaku hingga menghabiskan seluruh harta bendanya. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk menetap di kota Shijiao kami. Dia menetap di sana bukan karena menyerah mencari, melainkan karena di tempat inilah dia dipertemukan dengan putri yang lain. Sulao Liu, dulu kamu tega merampas uang yang seharusnya kugunakan untuk mengobati adikku hanya untuk dipakai berjudi. Dan sekarang, 20 tahun kemudian, kamu malah pamer kekayaan dengan uang ganti rugi penggusuran itu. Bahkan kamu berniat menggusur dermaga yang sudah dijaga oleh pamanku selama 20 tahun. Hari ini aku datang kemari bukan untuk meminta uangmu, melainkan untuk menuntut keadilan di mata hukum. Ini adalah surat gugatan resmi yang telah kuajukan ke pengadilan. Pertama, menetapkan bahwa Sulao Liu dan Wang Wuqiang terbukti bersalah atas tindak pidana penelantaran anak, serta mencabut hak asuh orang tua yang selama ini mereka klaim. Kedua, memperjelas status kepemilikan atas dermaga kota Shijiao dan membatalkan kesepakatan penggusuran ilegal yang dibuat oleh pemerintah kota setempat. Ketiga, mengajukan permohonan untuk mengubah data kartu keluarga milikku dan Su Chen. Mulai hari ini, marga kami adalah Zheng, namaku adalah Zheng Nian, dan adikku bernama Zheng Chen. Dengan kepala keluarga kami, Zheng Yuanshan, gadis ini bilang kalau namanya adalah Zheng Nian. Nian dari kata merindukan. Nian dari kata mengingat kebaikan. 20 tahun yang lalu, saat dia menempelkan cap jempolnya, dia bilang, nanti kalau sudah besar, buatkan cap yang besar untukku. Hari ini dia akhirnya mengecapnya. Mengecapnya di atas dokumen hukum. Mengecapnya tepat di lubuk hatiku. Zheng Nian, anak perempuan dari kepala keluarga Zheng Yuanshan. Putranya Zheng Chen. Tolong periksa kembali. Ayah, kali ini capnya sudah besar. Baiklah. Sejak tahun 1976 saat Xiao Yue hilang. Sejak hari itu aku terus menanti adanya sebuah keluarga. Hari ini aku akhirnya mendapatkannya, ayah. Kenapa ayah tidak membantuku? Tanganku gemetar. Tidak bisa membungkusnya dengan rapi, ayah. Dulu, saat pertama kali aku mencuri ikanmu, hari itu ayah melihatku. Tapi kenapa ayah tidak menangkapku? Untuk apa menangkapmu? Yang kamu ambil itu kan cuma sisa-sisa ikan kecil yang tidak laku. Lagi pula itu tidak ada harganya. Tapi itu kan mencuri, nak. Itu bukan mencuri. Itu demi menyambung hidup. Saat kau hampir mati kelaparan dan mengambil sesuatu untuk bertahan hidup, itu namanya bukan mencuri. Itu namanya bertahan hidup, ayah. Waktu itu aku demam tinggi. Ayah menggendongku naik ke kapal dan meminumkan obat untukku. Sampai sekarang aku masih ingat rasa obat itu pahit setengah mati. Sepahit apapun harus tetap diminum. Kalau tidak kamu minum, nyawamu tidak akan tertolong. Ayah, terima kasih banyak. Anak bodoh, kita ini satu keluarga, tidak perlu sungkan. Ayah, selamat tahun baru. Selamat tahun baru.